Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Eka Erna Fitriani. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kita hari ini diberikan segala nikmat untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Dan kita akan mempelajarinya hari ini. Namun sebelum itu, mari kita awali bersama dengan berdoa. Dan setelah kita berdoa, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan makna dan mengorganisir konsep iman kepada hari akhir serta macam-macam hari kiamat. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Semoga anak-anak sekalian bisa memperhatikan tujuan pembelajaran di atas. Sekarang kita akan mempelajari juga itu pengertian dan dalil hari akhir. Nah, pengertian hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Adapun dalil bunyi hari akhir yaitu, Ibu akan coba membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Shadaqallahul azim. Nah, ibu sekalian, kita akan juga tahu apa itu jenis hari kiamat. Nah, menurut para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau disebut kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dikehendaki alam kehidupan manusia akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat.
Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita mengetahui macam-macam kiamat, sekarang ada gambaran-gambaran yang berkaitan dengan hari kiamat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Dan yang kedua, langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Dan yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Dan yang terakhir yaitu terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Disebutkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, peristiwa kematian. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, maraknya perzinaan. Yang keempat, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Yang kelima, korupsi. Yang keenam, krisis ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, meningkatnya pergaulan bebas. Nah, sekarang kiamat kubro atau disebut kiamat besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam, munculnya awan hitam atau dukan. Yang ketujuh, munculnya dabbah atau hewan melata pada pagi hari. Itu adalah peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Nah, Ibu yang Ibu cintai, menurut pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Menurut ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Sedangkan menurut ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan di luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Itu menurut para ahli ya, ada 2, ahli astronomi dan ahli geologi. Anak ibu yang soleh dan soleha, pentingnya kita mengetahui rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Di sini ada 7 kehidupan di akhirat. Yang pertama, Yaumul Barzah.
yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur. Dan yang ketiga, Yaumul Mahsyar, artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir, surga dan neraka, yaitu bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Itulah 7 peristiwa kehidupan di akhirat. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Anak ibu semuanya, yang perlu diketahui bahwa sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Anak ibu yang soleh dan soleha, alhamdulillah itu tadi penjelasan yang bisa ibu sampaikan yang berkaitan dengan meyakini hari akhir dengan mawas diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya sebagai bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.